Halo guys, David di sini dan sekarang udah masuk ke tahun ajaran 2019-2020 ya buat yang masih sekolah. Semoga enjoy lah, saya jadi inget sama masa-masa sekolah dulu. Masa dimana saya hidupnya woles banget. Kalau pulang sekolah ya nggak ada beban lagi, waktunya bener-bener bebas gitu. Kalau ada PR ya lihat punya teman aja yang abis sekolah pergi bimbel. Ya tapi itu jangan ditiru sih, soalnya sampai sekarang saya masih sering mimpi buruk. Mimpinya kayak tiba-tiba nggak ada yang mau kasih saya lihat PR-nya gitu. Terus saya langsung nggak naik kelas. Padahal itu saya udah lulus 7 tahun lalu loh, tapi mimpinya masih kebawa sampai sekarang. Dan itu baru soal PR. Kadang ada mimpi ujian nggak bisa ngapa-ngapain, mimpi nggak diterima universitas favorit. Ya itu kenyataan sih nggak diterimanya. Intinya rasanya nggak worth it lah dihantuin mimpi kayak gituan. Waktu itu saya sampai sempet pengen ikutan bimbel juga biar sekolah jadi lebih gampang. Bimbel IPA tepatnya. Karena saya bener-bener lemah banget di fisika, kimia, sama matematika. Pokoknya pelajaran yang lebih bagus kalau ada yang ngajarin, ada yang jelasin bakal lebih ngerti. Bukan sekedar hafalan doang, tapi pada akhirnya sih saya nggak jadi ikut bimbel ya. Alasan pertama, karena harga bimbel tuh mahal banget. Setahun bimbel bisa setengah duit sekolah tahunan waktu itu. Atau bahkan malah ada yang lebih mahal dari harga sekolah. Terus saya juga udah mumet duluan sama pelajaran di sekolah. Kalau mau bimbel lagi, kayaknya malah naikin level stres doang. Balik sekolah masih harus belajar lagi, kapan mainnya ya? Dua faktor itu sih yang paling gede, biaya sama waktu. Kalau soal saya mau belajar atau enggak mah, saya mau banget. Apalagi saya orangnya suka baca. Apapun itu deh, mulai dari koran, komik, novel, non-fiksi, buku pelajaran, pokoknya apapun, baca itu asik. Saya yakin nggak sedikit dari kalian yang masih sekolah, sekarang ngerasain hal yang sama kayak saya dulu. Pengen belajar lebih, tapi kebatas banget oleh biaya sama waktu. Cuma kan sekarang zaman udah enak ya. Kalau dulu sih, kalau orang lapar harus pergi berburu kejauhan deh zamannya. Dulu kalau orang lapar harus pergi beli makan ke warung atau masak. Sekarang udah bisa minta ojek online buat beliin. Mau beli barang nggak usah ke pasar, tinggal klik-klik HP aja lewat toko online. Terus kalau mau lihat kualitas sebuah HP, tinggal cari aja reviewnya di YouTube. Barang ini kalau dikombinasiin sama internet efeknya memang luar biasa sih. Masalah apa aja kayaknya ada solusinya. Termasuk solusi soal akses belajar tadi. Udah ada aplikasi yang namanya Ruang Guru yang bisa bikin proses belajar kita jauh lebih mudah dan nggak diatur-atur oleh jadwal lagi. Saya udah dengar aplikasi ini sejak masa kuliah sih, tapi baru bener-bener tahu ini aplikasi apaan pas tahun lalu ngelihat videonya Agung Hapsah. Mungkin kalian juga tahu aplikasi ini dari dia ya, atau dari TV yang kemarin ada di stasiun gitu yang nayangin. Pas saya coba aplikasi ini, saya jadi iri sih sama kalian yang masih sekolah, yang bisa manfaatin aplikasi ini sekarang. Ya gimana nggak iri coba, aplikasi edukasi nomor 1 ini bisa langsung di-download di Play Store sama App Store. Tadi saya ada bilang aplikasi edukasi nomor 1 ya, itu bukan saya yang kasih label itu, jangan nyalain saya, tapi Play Store sama App Store langsung. Ratingnya juga tinggi, 4,7 di Play Store, yang nge-review udah 200.000 orang lebih, dan 200.000 orang lebih bisa ngasih nilai rata-rata 4,7 itu hebat sih. Kalau di App Store nilainya malah lebih tinggi, 4,8. Jadi nggak usah diraguin lagi kualitasnya. Bukan saya doang yang ngasih bintang 5, tapi ratusan ribu orang lainnya. Pas saya ngeliat video Agung Hapsah, saya juga baru tahu kalau udah ada banyak banget pengguna yang masuk ke perguruan tinggi yang ternama kayak UI, UGM, dan lainnya. Kalau dulu udah ada Ruang Guru, mungkin saya nggak bakalan ditolak UI sama UGM ya. Ya, saya sendiri suka sih sama tampilan aplikasinya, walaupun materinya banyak banget dari kelas 1 SD sampai kelas 12 SMA, IPA dan IPS semuanya ada. Tapi saya sama sekali nggak kebingungan pas pertama kali nyobain, bener-bener nggak pakai, langsung nyobain, langsung ngerti. Kita bisa milih kelas yang sesuai sama jenjang kita sekarang. Atau kalau mau nyobain materi yang lebih susah, kayak nyobain pelajaran kelas 12, padahal kitanya masih kelas 10 kayak sok-sok pinter gitu, itu juga bisa banget. Kalau mau ambil paket buat persiapan SBMPTN sama STAN juga ada. Pas kita udah milih salah satu pelajaran yang ada di sana, contohnya kayak pelajaran sejarah kelas 11 IPS gitu, kita tinggal pilih aja topik yang mau kita dalemin, kayak sejarah pengembangan kekuasaan bangsa Eropa di Indonesia. Di dalamnya ada materi yang berupa video yang bisa kita stream atau juga bisa kita download biar bisa ditonton pas kita lagi nggak ada koneksi misalnya. Berasal dari India. Wah, banyak sekali ya ternyata pengaruh yang masuk tersebut. Pertanyaannya adalah,
Seperti apa ya bentuk pengaruh tersebut dalam setiap bidangnya? Abis nonton, kita bakal dikasih latihan soal yang sesuai sama isi video pelajaran tadi. Kalau bener ya bagus, udah ngerti. Kalau salah ya nggak masalah, bakal dikasih tahu penjelasan yang bener. Namanya juga belajar kan. Selesai itu kita bakal sekali lagi dikasih rangkuman yang lebih simpel lagi dari video tadi, berupa infografis yang rapi dan enak dilihat sih. Ini benar-benar cara belajar yang bagus. Pertama kita dijelasin, terus kita diuji. Kalau nggak bisa dijelasin salahnya di mana, terus pas bisa dipoles lagi buat penutupnya. Cara belajar kayak gini bukan cuma bagus buat diterapin di pelajaran sekolah doang, tapi juga bidang apapun. Prosesnya ada gitu, nggak sekedar dikasih materi terus udah, nggak dipedulin lagi, tapi benar-benar diuji sampai bisa. Ruang Guru juga pintar buat bikin proses belajar jadi lebih menarik, pakai sistem EXP sama Gold. Setiap kita kelar nonton video materi atau selesaiin soal, kita bakal dapetin EXP point sama Gold yang bisa kita pakai buat naikin level avatar sama buat beli kustomisasi tambahan buat avatar kita, biar lebih lucu kali ya. Bagian avatar ini memang nggak ada hubungannya sama pelajaran sih, nggak ada hubungannya sama materi, nggak bikin lebih pinter, tapi sistemnya bikin kita kayak lebih semangat gitu, ada hadiahnya, dan itu asik. Kalau kita lagi mau belajar sesuatu tapi bingung materinya ada di mana, terus kelas berapa, itu juga gampang. Contohnya kita mau cari topik soal Belanda, tinggal ketik aja di kolom search dan topik yang berhubungan sama itu bakal langsung keluar semua. Ada juga social feed buat ngeliat status akun-akun Ruang Guru orang lain, kayak teman kita yang pakai Ruang Guru juga misalnya. Kita bisa saingan dah tuh, kalian udah belajar apa aja atau udah level berapa. Itu persaingan yang berfaedah banget sih. Dan terakhir, kalau misalnya kita udah ngerasa jago nih, udah nguasain semua materi yang diajarin, kita bisa pakai fitur bank soal yang di dalamnya ada banyak banget kumpulan soal buat kita kerjain. Pas kita udah kelarin paketan soalnya, baru nilainya keluar. Saya jadi agak kesel sih sama Ruang Guru, kenapa dia belum ada pas saya sekolah dulu, padahal ini aplikasi yang berguna banget. Yang minimal dipakai sejam aja deh sehari, pasti efeknya gede banget. Bisa dipakai pas balik sekolah, atau sebelum tidur bisa iseng belajar gitu. Keren ya, iseng belajar, wah itu keren banget. Mungkin sejam per hari itu bisa bikin kita diterima di sekolah atau universitas favorit. Apalagi kalau kita belajarnya lebih dari itu, mau 24 jam sehari juga bisa. Nggak ada batasan jadwal lah, tinggal buka HP kapanpun, belajar, udah nggak usah ongkos atau naik mobil, gimana sediain waktu. Pokoknya ini fleksibel, bisa belajar kapan aja dan murah. Ini sistem yang modern banget, daripada harus ikutan bimbel yang jadul gitu, udah mahal, terus kita harus ikutin jadwal yang udah disesuaiin, itu rasanya nggak nyantai banget. Mending nyobain yang fleksibel kayak gini. Lebih murah juga sih pas saya cari-cari info soal les bimbel di Jakarta, harganya lumayan bervariasi, mulai dari 2,5 juta, itu yang paling murah, sampai yang paling mahal ada yang hampir 15 juta. Wow, itu belum dihitung ongkos buat pergi sama waktu juga. Capek juga sih bolak-balik. Mending cobain Ruang Guru aja, biaya per tahunnya 930.000 atau cuma 2.000-an kalau dihitung per hari. Itu pun belum terapin harga promo. Kalau misalnya kalian pakai kode GadgetIn50, zaman sekarang 1.000-an per hari itu kayaknya nggak berat ya, apalagi kalau efeknya bisa segede nanti kuliah di mana, terus kuliah itu juga lumayan nentuin potensi kita kerja di mana. Kalau Ruang Guru ini udah ada dari dulu, mungkin saya nggak harus langganan remedial pelajaran fisika lagi ya, itu juga ngabisin waktu. Dan bisa milih jurusan IPA karena lulus semua, tapi saya pasti tetap milih PS sih. Keren kan bisa masuk IPA tapi pilih PS dengan alasan, ya saya masuk IPS karena pilihan saya kok, bukan karena terpaksa. Itu keren. Jadi zaman sekarang enak lah, semua alat udah disediain biar hidup lebih gampang. Tinggal kitanya aja mau pakai atau enggak. Kalau nggak dipakai ya nggak masalah, tapi jangan protes kalau ada yang majunya lebih cepat karena bisa manfaatin alat yang ada kayak Ruang Guru ini. Demikian sedikit cerita saya soal masa-masa SMA yang menyenangkan sih, cuma kalau lebih pintar mungkin lebih menyenangkan lagi ya. Plus aplikasi Ruang Guru. Like kalau Anda suka dengan video ini, dislike kalau nggak suka, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Yuk. Wah, kalau dulu masuk UI atau UGM, beda cerita kali ya. Pasti beda cerita sih. Ngomong di depan kamera juga nggak ya?